Shalom semua. Semua sehat, semua bahagia. Puji Tuhan, haleluya. Hari ini kita siapkan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan ya. Perkenalkan, kita ini Jesus People Ministry ya. Kita atau disingkat dengan JPM. Kita adalah persekutuan dari orang-orangnya Yesus ya. Jesus People artinya pengikut Yesus atau orang-orangnya Yesus. Ya. Kita baru 2 tahun kita perintisan dan ini adalah suatu karya yang luar biasa dari Tuhan. Kita baru mulai, kita ibadah ada 4 kali, jam 10, jam 12, jam 4 sore dan 6 sore. Nanti jam 4 dan 6 sore akan dilayani oleh Pastor Chandra Jever Chandra, sorry ya. Beliau ini adalah dari Indonesian Idol ya, tahun 2008, tapi sudah melayani Tuhan. Zamannya dulu Indonesian Idol itu seangkatan dengan Giselle Anastasia yang mantan istrinya siapa itu? Gading Martin ya. Nah, beliau nanti akan melayani kita dari Surabaya, akan melayani tempat ini jam 4 dan 6 sore ya. Lalu kita juga ada ibadah doa malam hari Kamis, di mana doa malam ini khusus kita gunakan untuk ibadah doa nyembah terus berbeda dengan ibadah minggu seperti ini, tapi doa malam itu kita khususkan untuk nyembah Tuhan ya. Bagi Bapak Ibu yang ada di tempat ini onsite maupun online boleh hadir hari Kamis besok jam 6:30 malam akan saya layani ya. Oke, kita siapkan hati kita untuk dengar firman Tuhan. Kita buka dalam kitab Hosea 6 ayat yang ketiga. Hosea 6 ayat yang ketiga. Firman Tuhan katakan 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku hadir. Hari ini kita lebih dari 2-3 orang dan Tuhan hadir di tempat ini. Amin. Saudara merasakan kehadiran Tuhan, amin. Dalam hidup kita merasakan kehadiran Tuhan. Hosea 6 ayat 3 dikatakan demikian, marilah kita mengenal. Gak cukup itu, dikatakan lebih tekan lagi, dikatakan dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Cukup ya sampai di situ. Saudara bisa baca nanti lengkapnya di rumah. Hosea 6 ayat 3 dikatakan marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ditekankan lebih sungguh-sungguh mengenalkan Tuhan. Kalau saudara ngomong, Pak saya sudah kenal Pak Tuhan Yesus Pak, saya kenal. Oke, saudara sudah kenal Tuhan Yesus. Tetapi apakah saudara sudah sungguh-sungguh mengenal Tuhanmu? Apakah kita sudah benar-benar sungguh-sungguh mengenal Tuhan? Dikatakan dalam ayat tersebut, ajakan yang Tuhan paling rindukan itu bukan untuk rajin ke gereja. Karena rajin ke gereja ternyata ada motivasi yang lain. Ada orang yang rajin ke gereja tapi motivasinya lain. Saya takut nanti kalau dicari Pak Gembala. Atau rajin ke gereja motivasinya ada yang untuk cari pinjaman. Supaya saya ke gereja ada orang yang bisa saya pinjemin duit, saya kenalan pinjemin duit. Atau saudara rajin ke gereja tujuannya hanya untuk mencari jodoh. Mana ya cowok ya? Mana ada cewek ya? Ada kan seperti itu ya? Panggilan Tuhan yang paling Tuhan rindukan itu bukan untuk kita rajin ke gereja, bukan. Dan panggilan Tuhan yang paling dirindukan bukan untuk doa puasa. Oh Pak, saya rajin doa puasa Pak, berarti saya ini sudah sungguh-sungguh kenal Tuhan. Belum, saya katakan belum. Kenapa? Doa puasa itu bukan. Kenapa kalau ditanya, kamu kenapa kok doa puasa terus? Iya Pak, supaya hutang saya lunas Pak, supaya masalah saya selesai Pak. Loh, yang hutang siapa? Kamu atau Tuhan? Saya yang hutang Pak, tapi Tuhan yang bayar. Haleluya Pak. Nggak boleh ya, kita yang hutang, Tuhan yang bayar. Ya kita yang buat masalah, Tuhan yang selesaikan. Hanya semata-mata demikian Pak, biarlah Tuhan yang menyelesaikan masalah saya. No. Ajakan yang Tuhan paling rindukan buat kita bukan untuk memberi persembahan supaya rutin memberi persembahan. Bukan. Karena saya mau katakan Tuhan itu bukanlah
pembantu kita, yang seolah-olah kita bayar untuk menyelesaikan apa? Pekerjaan kita. Tuhan itu bukan pembantu kita, Bapak Ibu. Tuhan, nih ya, aku kasih perpuluhan, aku kasih persembahan. Ayo selesai masalahku. Begitu masalahnya tidak selesai, belum selesai, kunjung selesai, saudara marah ke Tuhan. Tuhan itu sudah tak kembalikan loh apa persembahan kita, perpuluhan kita. Tapi masalahku kok belum selesai. Tuhan kalau nggak nyelesaikan masalahku, 3 bulan aku nggak mau ngasih perpuluhan, 3 bulan aku nggak mau ngasih persembahan. Biarin Tuhan kapok. No, nggak seperti itu. Kita jangan jadikan Tuhan hanya sebatas untuk itu, seolah-olah seperti pembantu kita, bahwa kita nabur, kita kasih persembahan, maka masalahku harus selesai Tuhan. Enggak. Itu jahat kalau seperti itu. Atau kita menganggap Tuhan sebagai mesin ATM kita. Kita datang kepada Tuhan ketika kita nggak punya duit. Tuhan, aku nggak punya duit. Aku minta duit Tuhan. Enggak. Tuhan jangan kita jadikan seperti itu. Itu bukan panggilan yang paling Tuhan rindukan buat kita. Tetapi saya mau katakan, ajakan yang Tuhan paling rindukan untuk kita adalah untuk mengenal Dia. Bahkan ditambahkan kata-katanya, untuk sungguh-sungguh mengenal Dia. Bukan hanya sebatas kenal, tetapi sungguh-sungguh untuk mengenal Dia. Diibaratkan kita misal mencari seorang sohib, sahabat. Diibaratkan mungkin kita mencari seorang pasangan ya. Apakah saudara hanya sebatas kenal, oh aku kenal cowok ini, aku kenal cewek ini, namanya ini, langsung saudara mau jadian? Apakah seperti itu? Tidak. Tentunya kalau kita mencari seorang pasangan buat kita, atau mencari sohib, sahabat karib buat kita, kita pasti mengenal lebih dalam. Oh ya, namanya misalnya Budi. Budi ini rumahnya di mana? Budi ini anak dari siapa? Apalagi kalau kita mau cari pasangan, pasti Budi ini kerjanya apa? Harus jelas, betul? Gak mungkin saudara ada orang yang gak jelas datangi saudara, aku mau jadi pacarmu. Loh, aku gak kenal kamu kok, siapa kamu? Ya perkenalkan, aku Budi. Sudah ya pacaran, sudah kenal toh? Loh, ya gak cukup. Aku harus lebih sungguh-sungguh kenal kamu. Aku harus lebih sungguh-sungguh tahu riwayatmu. Bahkan orang Jawa ngomong apa? Bibit, bebet, bobot. Harus tahu kamu nama siapa. Bahkan kalau perlu pun mantanmu siapa dulu. Bukan kepo loh ya. Bukan kepo. Siapa tahu mantannya itu dulu keluarga kita, masih keluarga kita. Nanti terus resepsi kawin, loh itu kan mantanku, repot nanti dengan keluarga, betul? Kita harus tahu dalamnya seperti apa. Pekerjaanmu apa? Oh aku freelance. Loh freelance itu banyak, kamu freelance dalam bidang apa? Lah ini karena apa? Karena sungguh-sungguh ingin mengenal dia. Lah kalau dengan pasangan aja kita seperti itu, dengan sahabat kita aja seperti itu, lah apalagi dengan Tuhan. Gak sebatas kita tahu, oh ya aku kenal Tuhan. Tuhan Yesus kenal. Tuhan Yesus kan Tuhanku, Tuhannya orang Kristen. Tetapi ketika ditanya, apakah kamu kenal sungguh-sungguh Tuhanmu? Ya Tuhan lah, pokoknya Tuhan lah. Tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Biarlah kita siang hari ini belajar, kita mau kenal Tuhan itu benar-benar kenal Tuhan. Bukan sebatas oh ya Tuhan gitu aja lah, Tuhan gitu aja. No. Enggak ya. Kenal Tuhan sungguh-sungguh. Seperti yang lagu tadi kita naikkan, dan ku ingin mengenalmu Tuhan, ya. Kita pengen kenal Tuhan terus. Di toko Alkitab, di toko-toko Alkitab itu ada banyak tokoh Alkitab yang sering mungkin kita kenal juga ya. Contohnya kayak Henok gitu. Pernah dengar namanya Henok? Ya. Hamba Tuhan namanya Henok. Coba buka Kejadian 5 ayat 22 sampai 25. Kejadian 5 ayat 22 sampai 25. Henok ini ya karena bergaul erat dengan Tuhan,
dia itu diangkat sama Tuhan. Kejadian 5 ayat 22-25 dikatakan, dan Henok hidup bergaul dengan Allah selama berapa lama? 300 tahun lagi. Ayat 23 dikatakan, langsung lompat 23. Jadi Henok mencapai umur 365 tahun. Bayangkan, Alkitab ngomong usia manusia itu normalnya berapa usianya? 60-70 tahun. Maksimal itu 80 tahun lah. Lah kalau bisa lebih dari 80 tahun, itu adalah bonus. Disertai apa? Kesusahan. Itu firman Tuhan yang ngomong gitu. Ayatnya di mana Pak? Nanti saudara pulang tanya saya kasih ayatnya. Ya, lanjut ke Henok. Henok bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi, sebab ia telah diangkat oleh Allah. Bapak Ibu, orang yang bergaul dengan Allah, hidupnya pasti diangkat oleh Allah. Amin. Orang yang bergaul dekat dengan Tuhan, hidupnya pasti terangkat. Loh, terangkat ini gimana Pak? Entah itu terangkat kita naik ke surga, maupun strata sosial kita juga pasti terangkat. Halo, saya mau katakan gitu. Karena kenapa? Kalau kita kenal dengan seorang pengusaha, CEO lah misalnya, kan sekarang lagi zaman CEO-an ya. Kita kenal CEO, kita dekat dengan CEO, akrab banget. Kira-kira taraf hidup kita naik juga enggak? Naik dong, betul? Kalau kita bergaul dengan pemabuk, kita pasti apa? Minum. Kita bergaul dengan perokok, kita pasti ngerokok. Pasti itu. Pak, nggak mungkin Pak, nggak bisa Pak. Saya ini bergaul dengan tapi saya nggak bisa. Belum waktunya. Karena kitab 1 Korintus kalau nggak salah ya, pasal 15 atau pasal 10 itu mengatakan gini, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Kenapa kok dikatakan pergaulan yang buruk merusak kebiasaan baik? Kenapa kok tidak dikatakan pergaulan yang baik membenahi pergaulan yang buruk? Nggak ada itu. Ternyata hal buruk itu lebih mudah mempengaruhi orang daripada mempengaruhi hal yang baik. Betul nggak? Wis korupsi, lah ngentit ae 10.000 gak apa-apa, mek 10.000 ngentit 10.000. Bosmu ya pelit kok. Udah, ambil aja korupsi 10.000, nggak masalah. Nggak berjuta-juta. Ya, ingat ya. Terus kita pikir, oh iya ya, coba 10.000, 100.000, besok 1 juta, besok 10 juta. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Kalau kita bergaul dengan pengusaha, pasti kita akan timbul jiwa dagang kita. Iki kok sekarang kok jiwa dagangmu naik? Iya, saya bergaul dengan siapa? Pengusaha-pengusaha top. Bergaul dengan Tuhan itu lebih dahsyat lagi. Karena apa? Tuhan itu yang sesungguhnya CEO segala CEO. Betul gak? Tuhan itu kaya raya gak? Dia kaya, rela jadi miskin di dunia. Supaya apa? Kita yang miskin ini jadi kaya. Yesus datang ke dunia bawa mobil Mercy gak? Yesus datang ke dunia bawa emas perak gak? Gak ada. Yaitu CEO menyamar itu sebenarnya yang asli Yesus itu. Dia datang dari surga yang begitu kaya. Dia datang ke dunia. Supaya apa? Supaya dia itu dapat merangkul orang-orang yang di bawahnya. Tetapi ketika dia bercerita, aku ini loh anak Allah, aku ini CEO, kalian percaya model kayak gini kok CEO? Pengikutnya mek 12, disalib. Kamu CEO dari mana? Aku nggak percaya, banyak yang nggak percaya. Ini ibaratnya ya, jangan di Alkitab mana Pak katanya CEO, nggak ada, nggak. Ini ibaratnya gitu loh. Gak percaya kamu model kayak gini, juru selamat, kamu model CEO, kamu Tuhan yang kaya. Gak percaya saya. Dibuktikan dengan Tuhan apa? Dia naik ke surga, dia kembali ke asalnya. Baru orang percaya,
Dia Tuhan. Dan dia yang naik itu berjanji, aku akan kembali ya, jemput kamu ya. Nanti kita sama-sama di sana ya. Luar biasa kan Tuhan kita. Henok diangkat oleh Tuhan. Kenapa? Dia bergaul karib dengan Allah. Percaya saya, orang yang hidup bergaul karib dengan Tuhan, dalam hidupmu, aspek-aspek hidupmu pasti diangkat oleh Tuhan. Entah pekerjaanmu, entah sosialmu, entah pendidikanmu, segala sesuatunya akan Tuhan angkat naik. Karena kita bergaul dengan Tuhan. Siapa lagi? Ada Nuh. Saudara tahu Nuh? Dalam Kejadian 6 ayat 9, coba tampilkan sekilas saja. Kejadian 6 ayat 9 dikatakan demikian. Nuh itu orang yang bergaul akrab dengan Tuhan. Tahu Nuh ya? Nuh itu apa? Yang masuk ke gua. Oh, mantu. Mantu ini berarti ngantuk ini. Nuh itu yang membuat bahtera, Bapak Ibu. Ya sorry ya, bercanda ya, bercanda. Nuh itu yang membuat bahtera. Ya, Kejadian 6 ayat 9. Nuh itu membuat bahtera. Tuhan itu sudah ngomong sama Nuh, karena Nuh dengan Allah itu kan akrab toh. Dikatakan apa? Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan siapa? Allah. Untung Nuh bergaul hidupnya dengan Allah. Kalau Nuh bergaul hidupnya dengan orang bebal yang gak percaya dengan Allah, mungkin Nuh dan keluarganya juga gak akan selamat dalam air bah gitu. Dikatakan Nuh itu hidupnya bergaul dengan Allah. Sehingga apa? Ketika kita bergaul dengan Allah, di masa depan akan terjadi sesuatu dalam hidup kita, mungkin permasalahankah atau sesuatu yang gak enak. Tuhan itu sudah ngomongi, kamu siapa lo ya? Nuh, siapa lo? Ke depan ini akan ada air bah yang turun. Aku akan turunkan air bah. Kamu buat bahtera ya. Ukurannya segini-segini, panjangnya segini, lebarnya segini, tingginya segini, tebalnya segini. Kenapa kok Tuhan ngasih itu pasti spesifik? Soalnya kenapa? Karena di dalam bahtera itu ada bermacam-macam hewan, Bapak Ibu. Ada gajah, jerapah, kelinci, sembarang. Masuk berpasang-pasangan. Kalau Tuhan nggak ngasih spesifik, Nuh hanya membuat bahtera cuma kapal gini toh, kecil gitu, gak akan siap untuk semuanya. Tetapi Tuhan itu karena Nuh bergaul akrab dengan Allah, Nuh itu dikasih spesifik sama Tuhan. Nuh, akan terjadi seperti ini. Ayo, kamu buat bahtera spesifik. Kalau Bapak Ibu baca ya dalam Kejadian 6 tadi, sebelumnya dikatakan ukurannya berapa hasta, segini berapa hasta, lebarnya berapa hasta, spesifik sekali. Sehingga Nuh bisa mengajak istri, anaknya serta mantunya. Ada berapa orang berarti yang selamat di bahtera Nuh? Nuh, istri, anaknya berapa anaknya? 3, Sem, Ham, Yafet. Lalu mantunya berapa? 3, berarti 8. Ada berapa? 8 ini berbicara tentang renewal. Tentang apa? Tahu renewal itu apa? Pembaharuan. Dibaharui. Tangga nada ada berapa? Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Kembali ke do lagi ini sudah 8. Kembali ngulang lagi yang baru. Betul? Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Loh, do-nya sudah baru lagi. Do yang lama kan di sini. Do yang baru di sini. 8 ini berbicara tentang renewal, pembaharuan. Hari ada berapa? 7, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, balik Senin lagi. Ini sudah baru, hari yang baru lagi, Senin lagi, Minggu yang baru lagi. 8 ini berbicara tentang baru. Betul loh. Ketika Tuhan menurunkan air bah, Nuh dan keluarganya yang selamat. Lain-lainnya gimana? Gak ada yang selamat. Dan Tuhan membuat pembaruan dimulai dari keluarga Nuh. Karena apa? Karena Nuh dapat bocoran dari Tuhan, dari sohibnya, dari sahabatnya, akan terjadi air bah, dan suruh mempersiapkan. Hari ini juga kalau engkau dekat dengan Tuhan, akrab bergaul dengan Tuhan
Tuhan pasti akan kasih tahu apa yang terjadi dalam hidupmu atau apa yang terjadi di sekitarmu ke depan. Itu terjadi loh, beneran ada. Ada orang yang orang biasa ya, orang sederhana lah. Dia itu memang sukanya dari dulu tuh tahun 80-an itu nabung dolar. Dolar masih berapa? 2.500, 1.500 kan? Dia sederhana, nyelenginya kan dolar. Pasti orang zaman dulu kan ngomong dolar sama emas, tanah. Ya betul ya. Kalau emak-emak dulu zaman dulu, kamu kalau punya uang beli tanah, beli emas, beli dolar, karena pasti naik terus. Dia rajin beli dolar zaman 80-an. Masih 1.000, 2.500. Tiba-tiba Tuhan ngomong ke dia. Karena dia bergaul akrab dengan Tuhan ya. Dia ngomong dalam hatinya gini, beli dolar, uangmu semua itu belikan dolar semua. Dia awalnya ragu loh, Tuhan, mosok toh Tuhan? Loh kita ini gak tahu dolar bagaimana. Masih 2.000 waktu itu. Tetapi karena dia bergaul akrab dengan Tuhan, dia menjadi sahabatnya Tuhan, dia nurut. Tabungannya semua diberikan dolar, 2.000 waktu itu. Dan akhirnya pas Krismon tahun 98 dolar menjadi berapa? 20? Hampir 20.000 ya kalau gak salah ya. 20.000. Dan dia menjadi kaya raya pada saat itu. Bener ini kejadian bener ini. Ada lagi orang ya, ketika dia baru lahir baru di jalan raya itu dia nggak ada arah gitu ya. Dia tanya sama Tuhan, Tuhan, saya ini sudah baru bertobat, kerja apa aku Tuhan? Dia meninggalkan pekerjaannya yang lama karena nggak bener. Lalu dia bertobat, pengen kerja yang baru. Di jalan itu dia doa, Tuhan, aku ini kerja apa? Karena dia intim dengan Tuhan. Dia menjadi sahabat Tuhan. Lalu tiba-tiba pas jalan itu, tiba-tiba kantong kresek itu kena angin, kena mukanya, wujud gitu. Terus dia ngomong, Tuhan, mosok aku jualan kresek Tuhan. Dia bilang gitu sama Tuhan. Tuhan bilang, ya kamu jualan kresek. Ditekuni sama dia, padahal dia nggak tahu itu nggak punya sejarah tentang plastik kresek, itu nggak punya dia, nggak punya, bahkan sejarah bisnis pun nggak punya dia. Akhirnya dia nurut sama Tuhan. Kulaan kresek, ngambil kresek, dijual kreseknya, kulaan jual. Terus sampai sekarang punya pabriknya. Siapa dia? Pendeta Daud Tony. Kalau saudara dengar kesaksiannya, ketika dia dulu jadi dukun, dipegang Tuhan, dipulihkan Tuhan. Dia kan sempat gila toh 1 tahun toh, ketika dipulihkan. Habis sembuh itu, dia jalan di jalan, doa sama Tuhan, Tuhan, aku kerja apa Tuhan? Kresek itu tiba-tiba kena kepalanya, nutupi kepalanya. Jadi sukses. Tanya Pak Daud Tony. Kalau kita menjadi sahabat karibnya Tuhan, itu loh pasti akan Tuhan kasih tahu ke depan itu akan terjadi apa. Itu pasti akan Tuhan kasih tahu. Lalu selanjutnya siapa lagi? Ada Musa. Coba Keluaran 33 ayat 11. Musa ini wah sangar ya. Kalau orang Jawa ngomong sangar nih. Kenapa? Ini Musa ini bisa berhadapan muka dengan Tuhan loh. Sampai Alkitab ngomong apa? Seperti seorang sahabat berbicara dengan sahabatnya. Ini Keluaran 3 ayat 11 dikatakan, dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka, seperti seorang berbicara kepada siapa? Temannya. Wah, Musa ini ya. Coba bayangkan, kalau kita mungkin dengan pejabat misalnya, aku pernah ketemu Pak Prabowo, saudara selfie gini, loh ketemu loh, tapi tidak intens, tidak akrab, hanya sebatas seperti itu saja. Tetapi Musa berbeda, dikatakan Musa ini berbicara kepada Tuhan, mungkin gini yang kayak Musa ya, oh gitu ya Tuhan ya, oh gitu ya. Wah, berarti apa? Sudah punya relasi yang kuat dengan Tuhan. Kalau bisa ngomong berhadapan muka ini. Kalau kita dengan pejabat aja kadang nggak bisa ngomong langsung toh, melalui ajudannya. Pak, saya mau ngasih. Oh ya, mana suratnya Bu? Nanti saya sampaikan kepada Bapak. Nggak bisa, nggak gampang. Lah ini Tuhan bisa diajak hubungan tatap muka dengan Musa. Dikatakan seperti seorang berbicara kepada temannya.
Saudara kalau ngomong dengan teman saudara yang akrab itu dengan teman saudara yang akrab dengan teman saudara yang gak akrab, kira-kira beda atau sama? Ini kalau teman biasa nih ya. Halo, gimana kabar? Baik. Yaudah ya, sampai ketemu ya nanti ya. Itu teman biasa, betul? Teman sebatas kenal. Tapi kalau sungguh-sungguh kenal gimana? Tiba-tiba ketemu, kamu dari mana? Cipiki ya. Biasanya kalau cewek gitu ya. Cipiki. Oh, kamu mau kemana? Aku mau nyari ini, mungkin jepit rambut. Loh, saya melok wes. Ayo, habis itu ya makan ya bareng. Itu temen yang benar-benar sungguh-sungguh kenal. Lah, saudara ini yang Tuhan mau bukan cuma sebatas kenal dengan Tuhan, tapi yang Tuhan mau adalah kita benar-benar sungguh-sungguh kenal dengan Tuhan. Itu loh. Itu Musa. Yang berikutnya ada siapa? Kita yang hadir saat ini. Kenapa kok saya katakan kita yang hadir saat ini adalah orang yang pengen sungguh-sungguh kenal Tuhan, yang akrab dengan Tuhan. Saudara harusnya minggu ini masih bisa jalan-jalan ke Batu ya. Jalan-jalan ke MOG kah, ke mall kah, dengan teman-teman. Tetapi saudara memilih untuk duduk diem di tempat ini. Aku mau ibadah, aku mau duduk diem. Karena apa? Saudara pengen kenal sungguh-sungguh akan Tuhan. Dan saya ini acungi jempol. Saudara gak melihat seberapa banyak yang hadir, tapi aku tetap melihat Tuhan. Aku pengen kenal Tuhan sungguh-sungguh. Saya ada 3 poin Bapak Ibu untuk mengakhiri firman Tuhan hari ini. Ada 3 poin tentang pengenalan akan Tuhan, tentang bergaul dengan Tuhan. Yang pertama, ternyata yang pengen kenal duluan itu bukan kita loh. Yang pengen supaya hubungan kita dengan Tuhan, yang pengen kenalan duluan itu bukan kita dulu yang memulai, tetapi yang mulai siapa? Tuhan. Tuhan itu yang pertama kali pengen jadi sahabat karib kita. Tuhan itu loh pengen jadi sahabat kita Bapak Ibu, bukan kitanya. Saya beri contoh, kalau saudara datang pas di suatu ibadah, suatu pesta, undangan, reuni ya, tiba-tiba di sana ada seorang artis mungkin, atau pengusaha mungkin. Kira-kira yang mau minta kenalan duluan siapa? Kitanya atau dia? Kita lah ya, anggap kita lah ya. Terus kalau kita yang orang biasa nih, aku hanya orang biasa ya, ada lagu itu. Pengen kenal dengan artis atau pejabat atau pengusaha besar, kita kenalan. Pak, selamat siang, nama saya Robi. Kira-kira langsung bisa connect gak? Langsung akrab gak? Oh, belum tentu. Betul gak sih omongan saya ini? Ya, pernah gak ngalami kita kenalan sama orang itu? Kenalan ya, namaku Robi. Oh ya, udah diem-dieman gini. Betul ya? Gitu kan? Apalagi stratanya beda. Dia pengusaha, dia artis, kita hanya orang biasa, orang sipil. Pasti ya biasa aja, betul? Tetapi ini enggak. Keliru. Kita orang biasa, Yesus itu moro-moro datang nemu kita. Artis itu datang, pengusaha itu datang ngajak kenalan kita. Halo, boleh kenal saya? Saya boleh jadi sahabatmu? Oh ya, boleh. Lalu banyak berbicara, dia malah. Oh, kamu dari mana? Oh ya, saya dari sini. Padahal kita orang biasa. Dia orang yang hebat. Sama dengan Yesus. Yesus Tuhan segala Tuhan, Raja segala Raja. Dia itu ternyata pengen kenal kita duluan. Dia yang mendatangi kita. Ayatnya mana Pak? Buka Mazmur 25 ayat 14. Mazmur 25 ayat yang 14. Biarlah saudara pulang siang hari ini firman ini nancep gitu. Oh, ternyata itu Tuhan itu pengen kenal saya dulu kan ya. Ini, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Ya, Tuhan itu pengen bergaul karib dengan kita yang takut akan Dia. Ternyata Dia dulu yang pengen bergaul karib dengan kita. Ayat lain dalam Wahyu 3 ayat 20. Ini lebih jelas. Ini yang lebih jelas. Wahyu 3 ayat 20, bahwa Tuhan itu inisiatif pertama kali itu adalah pengen bergaul karib dengan kita.
Dikatakan apa? Lihat, aku, hanya huruf besar ya. Aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Saya mau tanya, siapa yang mengetok? Tuhan atau kita? Siapa yang mengetok? Tuhan atau kita? Tuhan yang mengetok. Gak kualik tak Tuhan firman ini Tuhan. Harusnya saya yang mengetok pintu Tuhan. Buka no pintu, aku mau masuk Tuhan. Aku mau kenal Tuhan. Tetapi enggak. Ternyata Tuhan yang mengetok kita dulu. Pintu itu berbicara apa? Hati. Pintu itu berbicara hati kita. Siang hari ini Tuhan mau mengetuk hati kita. Tuhan mau masuk ke hati kita. Buka pintu itu, buka hati itu. Biar Tuhan masuk ke hati kita. Tuhan mau jadi sahabat karib kita. Dikatakan apa? Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya. Dan aku makan bersama-sama dengan dia. Dan ia bersama-sama dengan aku. Ibaratnya Bapak Ibu, tiba-tiba mungkin Pak Presiden Prabowo ini buat program prank mungkin ya. Ini contoh ini ya. Tiba-tiba saudara di rumah diketok, tok 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 tok. Pak Presiden datang. Pak Prabowo datang. Saudara bukakan atau enggak? Saudara tolong. Oh, enggak usah. Enggak lah ya. Pasti dibuka. Loh Pak, rumah saya ini sederhana loh. Enggak apa-apa. Pak Prabowo mau masuk. Saudara terima enggak kira-kira? Terimalah ya. Nanti begitu Pak Prabowo sudah masuk rumah saudara, saudara ngomong, "Woi, Pak Prabowo loh pernah ke rumahku." Wah, betul gitu kan? Kebanggaan toh, betul ya? Jadi kebanggaan. Sama dengan Tuhan. Tuhan ini juga pengen masuk ke pintu hatimu. Gak cuma masuk toh, dia pengen makan bersama dengan kita. Artinya apa? Kalau kita dengan Tuhan, kita gak akan pernah kelaparan. Halo? Kalau kita jadi sahabat Tuhan, kita menjadi kerabat Tuhan, menjadi bergaul dengan Tuhan, kita gak akan pernah kelaparan Bapak Ibu. Saya mau katakan itu. Kok bisa Pak? Lah doa Bapak kami aja sudah ngajarin kan. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Kenapa kok makanan? Yang artinya makanan kita itu dijamin kalau dengan Tuhan. Kenapa kok pada hari ini? Kenapa kok gak besok? Atau besok lusa, atau minggu depan, bulan depan, tahun depan. Kenapa kok hari ini? Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Saya mau katakan, dikatakan doa itu berikanlah kami pada hari ini. Kenapa? Karena Tuhan pengen ketemu kita setiap hari. Hari ini. Mungkin ini Minggu. Hari ini. Senin juga hari ini. Selasa juga hari ini. Terus. Setiap hari Tuhan pengen ketemu kita. Makanya sangat disayangkan ya kalau pemahaman orang Kristen itu hanya ke gereja pada saat hari Minggu saja. Sangat disayangkan. Kenapa? Karena Tuhan itu pengen tiap hari bertemu dengan kita. Saya mau tanya, sewaktu kita masih kecil ya, atau kita mungkin kalau punya anak yang dikasih uang saku setiap hari dengan anak yang dikasih saku sebulan sekali, lebih dekat hubungannya yang mana kira-kira? Lebih intens hubungannya dengan anak orang tua ini, lebih intens yang mana? Setiap hari atau yang sebulan sekali uang sakunya? Setiap hari, saya ngomong setiap hari. Karena setiap hari pasti ketemu, "Pak, Ma, minta saku nih." "Oh iya, besok Pak, Ma minta uang saku." Betul ya? Ngomong enggak ya, ketemu tatap muka atau ngomong, "Coba lah sebulan sekali. Ini ya untuk 1 juta untuk 1 bulan." Oh, langsung kancingan kamar terus tiap hari loh. Mana rek? Oh, biasa main game di kamar gak tau ketok. Ayo kita sebagai orang Kristen, kita mau tiap hari ketemu sama Tuhan. Supaya apa? Kita lebih kenal sama Tuhan. Kita lebih sungguh-sungguh kenal sama Tuhan. Orang pacaran intens kalau pacarannya ketemu tiap hari dengan orang yang pacarannya sebulan sekali ketemu, kira-kira kualitasnya lebih baik yang mana Bapak Ibu? Tahu wataknya sebenarnya lebih tahu yang mana? Setiap hari atau yang sebulan sekali? Setiap hari dong. Betul nggak? Kalau ketemu tiap hari, loh kamu ternyata kalau marah kayak gini ya. Itu pun kadang yang tiap hari pun juga masih nggak ketahuan yang asli, betul ya? Sudah menikah, loh kamu dulu kok nggak kayak gini sih. Apalagi yang sebulan
1 kali. Ayo, kita ketemu Tuhan bukan cuma seminggu sekali. Setiap hari. Loh Pak, emangnya buka terus tak Pak ibadah ya Pak? Enggak. Dalam hati kita setiap hari mau koneksi sama Tuhan. Ku terhubung denganmu, selalu terhubung, selalu melekat di hatimu. Ya, selalu melekat, gak pengen pisah aku Tuhan, aku gak mau. Kamu mau kemana? Ikut, kayak dulu ya. Kamu mau kemana? Ikut, selalu ikut. Kayak anak saya paling cilik itu, Javier. Papa mau kemana? Kerja, ikut. Ya, selalu pengen ikut. Terima dia, buka pintu untuk dia masuk dalam hatimu. Dia pengen jadi sahabatmu, dia pengen jadi sahabatku. Siang hari ini kita mau ngomong, Tuhan, aku buka Tuhan pintu. Aku mempersilakan Engkau untuk menjadi sahabat karibku. Aku justru merasa terhormat Tuhan, kalau Engkau yang malah mau jadi sahabatku. Aku justru malah dihormati, merasa honor, merasa apa ya, spesial sekali kok Tuhan yang besar mau jadi sahabatku. Ya toh? Itu yang pertama. Yang kedua, orang yang bergaul dengan Tuhan pasti tahu kehendak Tuhan. Halo, saya mau katakan orang yang bergaul dengan Tuhan pasti tahu kehendak Tuhan. Coba buka dalam 1 Yohanes 5 ayat 14. Saya mau tanya ya. Jadi Bapak Ibu dari ayat ini saya mau tanya. Sebentar lagi kita interaktif ya. 1 Yohanes 5 ayat 14. Dikatakan, dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa ia mengabulkan apa? Doa kita. Jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut apa? Tahan dulu ayatnya. Baca lagi dimaknai ya, dihayati, kita cari tahu. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa ia mengabulkan apa? Doa kita. Jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut, saya mau tanya, kalau kita butuh sesuatu Tuhan kabulkan itu apabila kita doa dulu atau menurut kehendaknya dulu? Doa dulu baru dikabulkan atau menurut kehendaknya dulu baru kita doa dikabulkan? Ya, yang pertama doa dulu. Siapa yang jawab doa dulu? Angkat tangan. Oke. Yang menjawab kehendak Tuhan siapa? Nah, sepakat ya berarti ya. Pinter-pinter berarti. Fokus berarti hari ini ya. Kehendak Tuhan dulu. Engkau berdoa, Tuhan, aku minta jodoh Tuhan, biarkan dia jadi jodohku. Jodohku maunya sih apa? Gitu ya. Aku mau dia Tuhan jadi jodohku. Tapi Tuhan ngomong apa? Bukan. Enggak, bukan itu. Doa, Tuhan, aku mau dia pokoknya Tuhan. Tapi Tuhan jawab apa? Bukan. Dikabulkan enggak doanya? Enggak. Karena bukan menurut kehendak Tuhan. Lah, sekering kali kita ini berdoa gak dijawab-jawab. Apakah kita sudah tahu kehendak Tuhan? Sudah tahu enggak kehendak Tuhan? Lah, bagaimana caranya tahu kehendak Tuhan, Pak Robi? Ya, engkau harus bergaul karib dengan Tuhan. Engkau harus kenal Tuhan sungguh-sungguh. Kayak contohnya anakku. Anak saya yang paling besar. Saya bapaknya. Kalau hubungan bapak dan anak ini kan komunikasi terus. Setiap hari ya ketemu terus. Ya toh? Dia suatu saat ngomong, Pak, aku perlu sepeda motor. Padahal bapaknya sudah mikirkan terlebih dahulu sebelum dia minta. Dia doa, ngomong, Pak, aku perlu sepeda motor, minta sepeda motor untuk sekolah, supaya papa gak nganter lagi, gak jemput-jemputi aku sekolah lagi, supaya aku bisa mandiri. Karena kehendak saya memang awalnya memang seperti itu. Oke, deal, kasihlah sepeda motor. Tetapi kalau kehendak saya, oh belum bayar, belum waktunya ini sepeda motor. Dia minta biar ngerengek bagaimanapun saya kasih gak kira-kira? Kalau justru dikasih malah bahaya. Betul? Oh, kamu belum bisa nyetir kok. Kamu belum saatnya ya, nggak boleh. Lah, supaya tahu kehendak Bapa harus apa berarti? Harus sering ngobrol.
harus sering ketemu, harus sungguh-sungguh kenal bapaknya. Baru tahu kehendak, kira-kira aku boleh nggak ya minta ambil papa gini, boleh nggak ya? Karena sudah tahu kehendaknya, dia berdoa minta. Hari ini juga engkau yang doa minta sesuatu, kenali dulu kehendak Bapak gimana. Jangan kok berdoa, Tuhan kok gak dijawab-jawab doaku ya. Sudah, mungkin Tuhan ini jahat, gak sayang ambil aku. Sudah, aku gak mau ke gereja lagi. Loh, kok gak mau cari tahu kehendak Tuhan dulu gitu loh. Cari lewat mana Pak cari tahu kehendak Tuhan? Lewat bergaul karib dengan Tuhan. Ibadah seperti ini, engkau dengar firman ini kan artinya apa? Engkau terkoneksi dengan surga. Engkau beribadah, engkau berdoa, nyembah, itu koneksinya dengan surga. Wifi-nya itu connect, istilahnya wifi-nya itu connect, sudah connect. Ya, terus rajin beribadah, setia. Saya tulis di catatan saya, kita harus tahu kehendaknya dulu, baru kita berdoa dan pasti dijawab. Ya, jangan doa dulu tapi nggak tahu kehendak Tuhan, nggak akan dijawab. Ini firman yang ngomong loh ya. Makanya kalau ada doa yang nggak dijawab, ya itu kembali lagi kita cari tahu kehendak Tuhan. Tuhan, kehendak Tuhan dalam hidupku ini apa sih? Apa sih? Ya, caranya supaya gimana? Caranya supaya tahu kehendaknya, ya bergaul karib dengan Tuhan, deket. Ya. Yang ketiga, yang terakhir, saya tulis, orang yang bergaul dengan Tuhan pasti akan tetap kuat menghadapi masalah. Apapun masalahmu hari ini, apapun problematika hidupmu hari ini, tetap bergaul dengan Tuhan. Pasti engkau akan tetap kuat menghadapi masalah. Ayatnya di mana? Daniel 11 ayat 32. Daniel 11 ayat 32b ya. Coba buka Daniel 11 ayat 32b. Ya. Daniel 11 ayat 32b dikatakan tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap apa? Nih, tetap apa? Mana ini? Ini. Pas enggak lah? Ya. Akan tetap apa? Kuat. Umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan apa? Bertindak. Kalau engkau sedang mengalami masalah hidup saat ini, ayo kenalan Tuhanmu, kenal Allah. Biar engkau semakin kuat dan tetap bertindak. Bertindak itu artinya apa? Tetap jalan, move on. Ya. Walaupun diterjang panas, misalnya nancep gitu, tetap jalan, kuat sampai ke Bapak di sana. Terjang panas, tetap, ya. Seringkali fitnah, salah paham, disalah mengerti, dituduh yang enggak, segala macam, tetap jalan. Karena engkau tetap kuat. Karena apa? Karena engkau mengenal Allahmu. Engkau kenal Tuhan, engkau tetap kuat. Pertanyaannya sekarang, Matius 16 ayat 15. Tuhan tanya kepada kita saat ini. Ini terakhir ya, saya tutup ya. Matius 16 ayat 15. Matius 16 ayat 15. Tuhan bertanya pada kita siang hari ini sebagai penutup. Matius 16 ayat yang ke-15. Lalu Yesus bertanya kepada mereka. Yesus bertanya kepada kita semua yang ada di sini. Sama-sama katakan apa? Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Saudara jawab. Yesus bertanya, menurutmu siapa aku ini? Apakah mesin ATM? Yang saudara hanya datang ketika saudara butuh duit? Apakah saudara jadikan sebagai pembantu? Yang saudara sudah bayar persembahan segala macam tapi kok masalah belum diselesaikan? Siapa Yesus menurut hidup kita saat ini? Apakah dia benar-benar Tuhan segala-galanya dalam hidupmu? Biar kita ngomong gini, Kaulah segalanya. Ini yang tepat. Di dalam hidupku
Yang bisa sama-sama katakan kerajaanmu, terus kebenaranmu, itu bagianku, itu bagianku. Terus katakan, kaulah yang kupandang, kaulah yang kupandang. Ya, terus selama hidupku, katakan mengasihimu, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja. Yesus segala-galanya buat hidup kita. Tetap bergaul intim dengan Tuhan, sungguh-sungguh kenal Tuhan. Yang mau katakan amin? Yang mau katakan amin sekali lagi? Yang mau katakan amin? Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Haleluya.